Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa berjumpa kembali di acara Renungan Pagi. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Kita akan baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Pengakuan Petrus. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Silakan nanti Bapak, Ibu, Saudara melanjutkan sampai ayat yang ke-20. Saudara, saat ini kita hidup di suatu zaman yang didominasi oleh berbagai bentuk jajak pendapat untuk mengetahui opini publik. Kita melihat ada keputusan-keputusan yang diambil dengan mengikuti pendapat masyarakat. Dan tak dipungkiri, ada beberapa di antaranya memang baik. Survei dapat memberikan informasi mengenai pengalaman orang-orang yang memakai beragam produk. Dan ini menolong kita untuk lebih bijak berbelanja. Ada jajak pendapat yang dapat memberikan gambaran kepada para pejabat pemerintah, bagaimana kebijakan mereka akan diterima oleh rakyat. Meski informasi yang terkumpul tergantung pada opini pribadi, hal ini dapat menolong dalam proses pengambilan keputusan pada beragam tingkatan. Namun, jika hal itu menyangkut pertanyaan paling penting yang pernah ada, jajak pendapat tidak dapat memberikan jawaban yang tepat bagi kita. Kita harus menjawabnya secara pribadi. Suatu kali, seorang ayah bertanya kepada anaknya yang masih berusia 7 tahun. "Kata orang, siapakah ayah?" Setelah berpikir sejenak, anak ini menjawab, "Ada yang mengatakan polisi, ada yang mengatakan Pak RT, ada juga yang memanggil Pak Broto." Kemudian ayahnya bertanya lagi, "Menurut kamu, siapakah ayah?" Dengan wajah ceria, anak ini menjawab, "Ayahku." Anak ini mengenal ayahnya dengan pengenalan yang bersifat pribadi dan lebih dalam dibandingkan orang lain. Saudara, dalam Matius 16 yang kita baca barusan, di ayat 13 Yesus membawa murid-muridnya ke daerah Kaisaria Filipi, suatu daerah terpencil yang letaknya kira-kira 40 km di sebelah utara Danau Galilea. Di sini tidak dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam kota. Dan Yesus mengajukan pertanyaan mengenai opini orang banyak. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawabannya di ayat 14 yang kita baca tadi, beragam dan semuanya memang baik. Tetapi tidak ada yang memadai. Keragaman pandangan orang tentang Yesus
menunjukkan bahwa sekalipun banyak di antara mereka mengaitkan dia dengan nubuat mengenai Mesias, namun tidak ada yang memahami dia dengan tepat. Yohanes Pembaptis adalah pendahulu yang dinubuatkan, sebagaimana kalau kita baca di dalam Matius 3 dan Matius 14. Elia dinubuatkan akan datang mendahului hari Tuhan. Kalau nanti saudara baca di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat. Yeremia diharapkan oleh beberapa kalangan untuk muncul dan memuliakan tabut perjanjian yang diperkirakan telah disembunyikan olehnya. Saudara, tokoh-tokoh yang disetarakan dengan Yesus adalah tokoh besar. Namun mereka hanya memiliki jabatan kemanusiaan. Jadi di antara orang banyak, belum ada yang mengenal Yesus dalam jabatan keilahiannya. Itulah alasan mengapa Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya di ayat yang ke-15. Dikatakan, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus menjawabnya dengan benar di ayat yang ke-16. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, opini publik dapat menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, tetapi tidak untuk menjawab satu pertanyaan yang menentukan nasib kekal kita, yakni siapakah Yesus menurut Anda? Jika kita sependapat dengan kitab suci dan menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tak masalah apapun yang orang banyak percayai tentang Tuhan. Masalahnya adalah, apakah kita percaya pada yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari baru yang masih Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Berkatilah kami dengan iman yang sejati. Iman yang bisa melihat keagungan Kristus. Dan yang melihat kuasa kemenangan Kristus atas maut sebagai kuasa yang telah diberikan kepada kami. Iman yang memampukan kami untuk meneladani hidup Kristus dan menggerakkan kami untuk memberitakan Kristus sehingga banyak orang beroleh keselamatan di dalam Dia. Segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam pimpinan. Berkatilah kami dan jadikan kami berkat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan segala doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.